Halo, halo, selamat sore, parents. Sebentar. Selamat sore, parents. Wah, seneng banget hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini aku Dorote Ayu yang bakal nemenin parents di Instagram Live Ibupedia selama kurang lebih 1 jam ke depan. Parents gimana nih yang udah gabung kabarnya sehat-sehat kah? Atau mungkin ada yang lagi flu batuk karena kemarin karena cuaca yang nggak menentu, panas, hujan, aku pun sempat mengalami flu dan batuk. Tapi semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan juga sehat-sehat ya. Kalaupun mungkin ada yang lagi nggak enak badan, semoga cepat pulih sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, sudah banyak parents yang bergabung. Aku mau ucapin dulu selamat datang buat parents yang udah join di Instagram Live Ibupedia. Mungkin absen dulu ya sembari menanti yang lain. Parents nonton Instagram Live ini sambil ngapain nih sore hari ini? Adakah yang mungkin sambil kerja atau mungkin sambil nemenin anak main? Nah, apapun aktivitas parents sore hari ini, aku mau ajak parents untuk menyimak Instagram Live ini sampai akhir. Atau mungkin kasih tahu ke teman-teman yang lain, ke parents yang lain untuk bergabung di Instagram Live pada sore hari ini. Karena kita akan membahas satu topik menarik yang udah aku pin di kolom komen. Nah, parents bisa langsung lihat di kolom komen apa yang akan kita bahas, yaitu soal tanda kesiapan anak masuk sekolah. Nah, ngomong-ngomong soal tanda kesiapan anak masuk sekolah, aku jadi penasaran nih, apa sih yang jadi indikator atau mungkin apa yang parents pikirkan ketika akan memutuskan si kecil mulai sekolah? Apakah usia? Karena si kecil udah ngerengek nih pengen minta sekolah karena teman-temannya yang lain seumurannya dia udah mulai sekolah, atau ada alasan yang lainnya parents? Tentunya beragam ya alasan parents kenapa akhirnya kemudian memutuskan si kecil untuk mulai sekolah. Namun yang sering kali kita dengar indikator utamanya adalah karena usia. Betul nggak parents? Tapi tahukah parents kalau ternyata usia itu bukan satu-satunya patokan yang menyatakan kesiapan si kecil. Ada faktor-faktor lain yang harus benar-benar diperhatikan supaya si kecil nantinya bisa menjalani aktivitas di sekolah dengan lancar. Nah, apa lalu tanda-tandanya bahwa si kecil itu sudah siap untuk masuk sekolah? Kita akan membahas topik ini bersama Mbak Anjarwati Kusumaningrum, MPC Psikolog dari Sekolah Kak Seto. Jadi rasanya udah nggak sabar untuk menyimak obrolan sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung invite aja Mbak Anjar untuk gabung sama kita. Kita cek dulu apakah Mbak Anjar sudah ada bersama dengan kita sore hari ini. Nah, parents nanti yang mungkin mau bertanya sama Mbak Anjar, boleh langsung sampaikan pertanyaannya ya. Di sesi Q&A akan dibacakan dan akan dijawab langsung oleh Mbak Anjar. Kita menunggu Mbak Anjar untuk bergabung sejenak. Tadi sudah saya invite Mbak Anjarnya. Oke, halo, selamat sore Mbak Anjar. Halo, selamat sore Mbak. Gimana kabarnya nih? Aku kabar baik, Mbak Anjar gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, aku juga baik. Mbak siapa sih panggilannya? Aku Saya aku Mbak taunya Tea, Mbak. kepanjangan. Namanya kepanjangan ya. Dipanggilnya Tea aja, Mbak. Mbak Tea. Mbak Tia, oke Mbak Tia. Salam Oke, kenal Mbak Tia ya. salam kenal juga Mbak Anjar, senang banget bisa kehadiran Mbak Anjar di Instagram Live Ibupedia sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai diskusi, Mbak Anjar barangkali mau memperkenalkan dan juga menyapa parents yang udah bergabung sore hari ini, aku persilakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tia sebelumnya. Halo Tera, semoga di rumah sehat-sehat walaupun kayak di tempat saya ini mendung gitu kan ya. Tapi semoga tidak menurunkan semangat parents untuk belajar lagi gitu karena belajar itu seumur hidup ya Mbak Tia ya gitu. Dari awal kita lahir kita belajar banyak hal sampai nanti kita tutup usia kita pasti akan juga belajar banyak hal juga. Salam kenal parents, semoga nanti kita bisa kolaborasi bareng, sharing banyak terkait tema yang menurut saya cukup seru banget nih buat dibahas seperti itu terkait kesiapan sekolah. Belum diperkenalkan, saya Anjar. Kalau di sekolah Kak Seto karena kita panggilannya Kak ya gitu, jadi kita sudah dikasih gelar gitu ya, gelar di awal. Jadi kita dipanggil di sini
Kak Anjar, seperti itu, Mbak. Oke, berarti kita Kalau sore hari ini panggilnya Kak Anjar ya. boleh, boleh, supaya boleh. supaya terbiasa juga kita memanggil Kak Anjar. Oke, Iya. itu tadi perkenalan dari Kak Anjar untuk parents semua yang udah bergabung pada sore hari ini. Dan sekali lagi aku mau ingetin buat parents yang mau bertanya sama Kak Anjar, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom komen. Barangkali nanti ketika kita membahas topik ini, parents kepikiran mau tanya, boleh langsung tanya. Dan nanti akan kita bacakan di sesi Q&A dan akan langsung dijawab oleh Mbak Anjar. Baik, tuh kan jadi Mbak lagi. Mungkin akan mix gitu ya, kadang Mbak, kadang Mbak It's gitu okay, ya. nggak apa-apa. Oke, Kak Anjar, kita akan langsung bahas topik kita sore hari nih. Kalau mungkin nggak bisa dipungkir ya, kalau misalnya bicara soal tanda untuk siap masuk sekolah, banyak orang tua yang sekarang berpikir bahwa satu-satunya indikator itu adalah usia yang menentukan bahwa anak-anak tuh siap untuk masuk sekolah. Tapi sebetulnya, Banjar, ini untuk kesiapan masuk sekolah itu adakah aspek lain selain aspek usia? Oke, ya bener banget Mbak Tia. Kebanyakan parents pada umumnya taunya, oh udah usia nih, udah usianya sekolah harus masuk SD seperti itu ya. Dan memang di pemerintah pun itu kan kalau di negeri-negeri ya di sekolah-sekolah negeri biasanya ada standar usia minimal 7 tahun gitu kan ya. Jadi memang usia itu sering digaung-gaungkan sebagai hal yang paling mudah untuk dikenali bahwa oh anak usia segini harusnya sudah siap sekolah. Tapi ingat ada kata seharusnya nih. Itu artinya perlu dicek lagi. Itu artinya usia itu memang biasanya dijadikan patokan karena di setiap usia, nggak hanya usia 7 tahun ya parents ya, tapi dari usia 0 sampai kita tutup usia, kita punya yang namanya tahapan perkembangan gitu. Nah, ketika kita sebutkan, oh iya usia 7 tahun sudah siap sekolah. Nah, berarti idealnya di usia 7 tahun ada aspek-aspek perkembangan yang memang minimum harus dimiliki oleh adik-adik kita atau anak-anak kita nih. Nah, itu yang perlu di-highlight sebenarnya oleh parents ataupun guru ya terkait penerimaan siswa nanti gitu. Jadi standar usia itu memudahkan orang tua untuk mengecek oh udah sesuai belum nih dengan usianya gitu. Jadi usia itu dijadikan apa ya standar untuk memudahkan kita mengenali apakah anak kita sudah siap untuk masuk sekolah atau belum. Tapi yang perlu dicek bukan usianya, tapi di usia segitu tahapan apa saja sih yang sudah harus dicapai seperti itu. Nah, kalau tadi Mbak Tia tanya aspek apa aja nih yang perlu kita pertimbangkan. Nah, biasanya di setiap usia itu kan ada aspek-aspek yang perlu kita kenali ya, dari aspek kognitif, kemudian motorik, kemudian juga sosial emosi, dan juga kalau misalnya anak-anak SD atau mau masuk sekolah itu perlu tahu kemampuan sensori ya, atau kalau misalnya masih awam nih sensor itu apa namanya sensor itu kan untuk menangkap sinyal-sinyal ya mbak ya gitu sinyal-sinyal itu artinya menangkap stimulasi atau hal-hal informasi yang ada di lingkungan kita. Nah sensornya itu dari mana? Dari semua sumber daya atau modalitas yang manusia miliki, mata, telinga, kulit gitu kan ya, itu adalah sensor-sensor tubuh untuk menerima informasi dari lingkungan. Nah, kita perlu tahu tadi aspeknya ada kognitif, kemudian motorik, sosial emosi, dan juga sensori tadi. Seperti Oke, itu, Mbak. ada 4 tahapan berarti ya Mbak ya yang harus diperhatikan oleh parents. Apakah si kecil sudah memenuhi standar itu? Mungkin bisa dijelaskan secara detail gitu ya Mbak. Tahapan kognitif itu yang bentuknya seperti apa, motorik itu bentuknya seperti apa, dan seterusnya Mbak. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya ditanya tahapan, kalau teoritis banget nih Mbak Tia dan juga parents di sini, mungkin akan terlalu jelimet. Nah sebenarnya ya, saya ingin mengajak parents untuk menggunakan tools-tools atau apa ya alat bantu untuk kita bisa ngecek nih apakah anak kita sudah cukup memenuhi standar minimum tahapan perkembangan di usia tersebut. Nah, di Kemendikbud Dikes 2016 nih Mbak, mungkin nanti bisa search ya di Google nih. Pasti parents di sini udah ahli lah ya nyari browsing-browsing di Google gitu. Ada yang namanya KPST gitu atau kepanjangan dari kuesioner
screening anak prasekolah seperti itu. Jadi di situ adalah ada kuesioner dari usia 0 tahun sampai dengan 72 bulan. Ya, 72 bulan itu biasanya ada di 6 tahun ya kalau tidak salah. Jadi kita bisa cek dari situ, kita bisa isi kuesioner itu, anak itu sudah memiliki kemampuan tersebut atau belum. Ya, itu tools yang memudahkan kita untuk digunakan. Nah, tapi kalau memang perlu juga kan parents untuk mengetahui sebenarnya aspek kognitif, kemudian motorik seperti apa yang perlu dimiliki seperti itu. Nah, kalau tadi hanya toolsnya aja untuk memudahkan yang praktisnya ya gitu, daripada mikirin teorinya gitu, tapi kita juga perlu tahu teorinya. Nah, untuk perkembangan kognitif sendiri, ketika anak masuk SD itu ya, anak dikatakan siap masuk SD, itu kita perlu tahu apa sih yang membedakan kegiatan di pendidikan usia dini sama usia sekolah dasar gitu ya, atau di sekolah dasar. Pertama adalah terkait kegiatannya. Kalau di sekolah dasar biasanya kan kegiatannya sudah terstruktur, ada rules yang berlaku, kemudian harus bisa duduk diam sampai berjam-jam ya, mau nggak mau. Kalau di kita bisa gitu di kelas dia harus duduk, tapi kalau di TK masih banyak dimaklumi ya, anak masih main ke sana kemari, pindah meja ke sebelah gitu kan, lari-larian. Nah, kita bisa lihat kemampuan anak itu dari situ. Nah, kalau dari kognitif, kita bisa lihat dari problem solving-nya anak, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Waduh, problem solving kok berat banget nih ya bahasanya. Problem solving dalam arti seusianya. Gimana ketika dia mengalami kesulitan, apa yang dia lakukan? Kalau misalnya dia nggak kesulitan, dia cenderung emosi, nangis, nah berarti kemampuan kognitifnya itu masih perlu distimulasi lagi gitu, belum mencapai standar minimum yang memang harus disiapkan di usia sekolah dasar. Berarti apakah ketika masuk di sekolah dasar anak itu harus bisa memecahkan masalah sendiri? Dalam arti adaptif pemecahan masalahnya. Misalnya pun mengalami kesulitan, minimal dia bisa, oh aku kesulitan, dia sadar, dan apa misalnya perilaku yang ditunjukkan? Oh, bertanya sama lingkungannya seperti itu. Nah, jadi dia tidak menunjukkan perilaku itu, dia mampu berpikir dan merencanakan. Ketika aku mengalami kesulitan, apa yang harus aku lakukan? Itu. Jadi untuk kognitifnya seperti itu. Kemudian berpikir logis. Berpikir logis itu dasarnya adalah anak-anak itu perlu memiliki kemampuan membedakan, mengklasifikasikan, sehingga nanti dia bisa merencanakan. Nah, dari hal-hal sederhana, makanya kalau di TK nih, Mbak Tia dan parents ya, mungkin kalau melihatin tugas-tugas anak TK itu, coba kelompokkan warna, gitu kan. Coba klasifikasikan bentuk-bentuk atau objek yang lingkaran di sebelah sini, gitu. Nah, itu sebenarnya dasar-dasar yang digunakan untuk bisa anak problem solving, mengklasifikasikan, membedakan, oh yang ini harus ditempatkan di sini, yang ini harus ditempatkan di sini, gitu. Kenapa kok bisa dari benda-benda yang sederhana? Karena memang perkembangan kognitif di usia 5-6 tahun ya sebelum masuk sekolah dasar itu adalah hal yang benar-benar konkret yang anak itu bisa lihat gitu. Memang kemampuannya itu baru ada di situ gitu. Jadi jangan kita bayangkan problem solving itu yang imajinatif, yang tidak terlihat, itu nanti akan berkembang di masa yang lebih remaja gitu kan, masuk di usia remaja seperti itu. Nah, kemudian berpikir simbolik. Nah, ini mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep-konsep sederhana ya, mengenal huruf, serta mempresentasikan berbagai imajinasinya. Imajinasi yang digunakan anak-anak biasanya kan hal-hal yang kita tuh nggak paham kan, makanya kita menggunakan tools-tools atau mainan anak itu, ya. Kayak kenapa dunia anak itu dunia bermain, artinya ketika anak itu mengimajinasikan sesuatu, orang dewasa ya, kita sebagai lingkungannya, sebagai orang tua, terus kemudian sebagai guru, menyedia memfasilitasi nih tools-toolsnya supaya imajinasinya itu terarah gitu. Kita mencoba untuk mengarahkan anak bahwa anak tuh nggak apa-apa berimajinasi, itu bagus karena untuk mendukung kreativitasnya ya enggak ya, tapi kita juga harus bisa mengarahkan bagaimana imajinasi itu menjadi sesuatu hal yang terstruktur nantinya. Dengan apa?
dengan kita kasih media, entah dia suruh gambar apa sih yang ada di pikirannya gitu kan. Jadi kita bisa memahami alur berpikirnya dia gitu. Dari situ kita bisa komunikasikan, dan dari komunikasi itu baru terbangun bagaimana kita bisa mengarahkan, oh ternyata cara berpikir anak-anak tuh seperti itu. Nah, itu salah satu tanda bahwa anak-anak itu sudah siap secara kognitif ya. Artinya tadi problem solving-nya adaptif, kuncinya itu. Seperti itu. Nah, kalau perkembangan selanjutnya sebenarnya kognitif itu banyak dikaitkan dengan perkembangan bahasa ya, tapi juga ada beberapa yang membedakan seperti itu. Karena kognitif itu kan terkait bagaimana dia mengenal informasi dari lingkungan ya. Bahasa itu juga kan terkait itu juga. Tapi bahasa ini dibedakan biasanya jadi dua nih, Mbak Tia dan Parents. Ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Reseptif itu bagaimana kita menerima hal yang di dalam diri, ya anak itu menerima ke dalam. Ekspresif itu bagaimana anak untuk bisa output nih dari dalam ke luar. Sehingga itu adalah dasar dia untuk bisa komunikasi dua arah dengan orang lain. Nah, kemampuan reseptif biasanya bisa dilihat dari apakah dia paham instruksi atau enggak gitu. Kemudian bagaimana dia bisa mengikuti rules yang sudah disampaikan. Nah, kalau misalnya parents di rumah biasanya ada rules nih. Nah, makanya kenapa di rumah itu perlu banget parents untuk menerapkan aturan supaya kita bisa tahu sebenarnya sejauh mana sih anak kita bisa mengikuti rules itu. Gitu. Kalau misalnya ternyata wah kok anak saya malah melawan gitu ya dari rules-rules yang sudah diterapkan. Nah, kita berarti harus cari tahu bagian mana nih yang salah, kenapa anak kita nggak bisa mengikuti rules. Apakah dia belum paham rules-nya, atau memang rules-nya yang terlalu berat buat dia. Seperti itu. Itu yang perlu dicerna oleh kita sebagai parents. Nah, kemudian untuk mengekspresikan atau bahasa ekspresif tadi ya, kalau bahasa ekspresif itu kan mencakup bagaimana dia bisa mengeluarkan kemampuan yang ada di dirinya ke orang lain sehingga orang lain bisa paham apa yang dibicarakan, apa yang dikomunikasikan gitu. Jadi tanda bahwa anak itu sudah memiliki perkembangan bahasa yang baik ketika dia menyampaikan sesuatu, walaupun kata-katanya mungkin masih belum terstruktur berantakan ya. Iya betul, tapi orang lain itu paham maksudnya. Gitu ya, orang lain itu siapa? Nah, biasanya nih orang parents itu banyak yang mewajarkan, oh maksudnya ini gitu. Jadi ada kekhususan gitu. Dia bisa ngomong, tapi harus orang lain yang memang sudah kenal karakteristiknya. Nah, konsep seperti ini yang perlu kita luruskan nih parents gitu. Jangan, itu berarti ada kondisi khusus, harus sudah kenal dulu dengan orangnya. Sementara kalau bisa dikatakan sejak sekolah, itu kan nggak kenal ya, itu dunia baru aja. Lingkungan baru. Betul, betul. Jadi yang perlu dipastikan, orang lain yang baru itu, apakah ketika komunikasi paham maksud yang dibicarakan anak itu. Gitu. Jadi tidak mengenal orangnya siapa gitu. Artinya anak itu konsisten bisa menyampaikan keinginannya, bisa menyampaikan kebutuhannya, atau bisa bertanya dengan siapapun, tidak hanya orang yang dikenalnya saja. Seperti itu. Kecuali memang ada masalah-masalah penyesuaian diri misalnya, ya itu lain hal lagi, karena kita berbicara yang terkait bahasa. Nah, kita fokusnya ke situ. Settingnya harus konsisten, tidak hanya di satu setting saja. Kalau terjadi hanya cuma bisa di satu setting, nah berarti itu ada kondisi khusus seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada aspek motorik ya, tadi kita sempat bahas. Ya mungkin kalau di sini motorik kayaknya udah sering dibahas ya Mbak Tia, ya ada motorik halus, ada motorik kasar gitu. Dan itu aktivitas yang paling banyak disenangi oleh anak-anak. Seperti itu, apalagi di TK atau di PAUD gitu ya. Kalau motorik kasar ya kegiatannya, ya saya yakin lah Mbak Tia di sini parents udah pada pahamnya, manjat-manjat gitu kan ya, guling-guling, kemampuan untuk bisa mengkoordinasikan seluruh tubuh, bersepeda, berenang, itu semua terkait motorik kasar seperti itu. Dan juga motorik kasar itu tandanya adalah ketika dia melakukan aktivitas fisik yang banyak, melakukan gerakan dari atas ke bawah, kanan ke kiri, seimbang.
Yang paling terlihat adalah apakah ketika melakukan kegiatan tersebut, anak itu memiliki keseimbangan yang baik ketika beraktivitas. Gitu. Kalau misalnya berjalan aja masih suka kesandung, nah itu tanda nih bahwa keseimbangannya belum begitu baik gitu. Kalau misalnya manjat-manjat aja masih jatuh kayak gitu kan, apalagi manjat hal-hal yang sederhana, misalnya naik tangga yang cuma 2 gitu kan, biasanya ada rumah-rumah yang dari halaman ke atas itu kan ada tangga sedikit gitu. Kalau naik tangga itu aja masih belum seimbang atau masih sering terjatuh gitu kan ya, kepleset atau apapun, berarti kita harus cek nih keseimbangannya, berarti mungkin belum terlatih keseimbangan tersebut. Nah, kemudian untuk motorik halus itu kan terkait keluasan, kelenturan gitu kan ya, hal-hal yang detail gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa terlihat dari bagaimana dia melipat kertas warna deh gitu. Makanya kalau di TK suka ya diajarin, ayo kita bikin segitiga dari kertas warna gitu, dilipatlah jadi 2. Itu hal yang paling sederhana banget loh Mbak Thea, dan mungkin semua parent harus coba nih mungkin ya nanti di rumah, bisa coba kasih kertas warna yang bentuknya bujur sangkar ya, kotak itu, minta dia lipat untuk jadi segitiga. Nggak apa-apa kita contohin, tapi dia bisa nggak? Kalau misalnya melipat sesederhana itu nggak bisa, bingung gitu ya konsepnya, berarti motorik halusnya belum oke. Seperti itu. Itu yang paling sederhana. Apalagi lipatan-lipatan yang lain, menggunting, menulis, seperti itu. Nanti menulis akan ada. Saya jelaskan sedikit ya, karena biasanya nih kalau mau masuk SD yang difokusin nih calistumnya nih Mbak Thea ya. Betul. Gitu. Terus mungkin untuk sosial emosi lebih kepada rasa tanggung jawab gitu ya, kesadaran diri, bagaimana dia bisa mengekspresikan emosi dengan adaptif, kemampuan dia untuk bergaul dengan orang lain gitu. Nah, kalau misalnya ada anak yang mau masuk SD, misalnya di TKB ya, tapi ternyata dia masih belum mau terlibat sama kegiatan. Gitu. Maunya sendiri aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, berarti itu kemampuan sosialnya, dan juga mungkin terkait kenapa emosi dan sosial jadi satu. Karena biasanya diawali dulu dengan emosinya nih, yang masih takut mungkin gitu kan ya. Tidak ada pembiasaan untuk bisa terlibat sama orang lain gitu kan ya. Isu-isunya biasanya ada di rumah nih, gimana kita membiasakan untuk anak itu menjadi seseorang yang berani mencoba, berani untuk melakukan hal baru gitu, karena sosial itu kata kuncinya adalah kita menemukan hal baru, menemukan perbedaan ya, menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah, yang tidak biasa dilakukan gitu. Nah, ketika dia tidak biasa menghadapi si perbedaan itu, pasti akan ngaruhnya ke masalah-masalah emosi dan sosial tadi gitu. Kok beda dengan aku beda gitu. Nah, ketika anak itu belum bisa mentoleransi hal-hal seperti itu, nah itu akan menjadi kesulitan untuk adaptasinya. Gitu. Nah, itu perlu jadi aware karena banyak yang ini sih Mbak ya, agak mengesampingkan hal itu. Yang penting dia sudah bisa si calistung tadi. Gitu. Padahal ini juga aspek yang sangat penting buat kita ketahui. Gitu. Kemudian yang sensori terakhir tadi, mungkin tadi udah sempat kita bahas ya. Jadi untuk mengembangkan tadi kognitifnya, bahasanya, motoriknya, dan sosial emosinya, semua itu kan perlu stimulasi ya. Dan stimulasi itu diawali oleh modalitas yang kita punya, yang anak punya, yaitu kemampuan sensori. Gitu. Makanya anak-anak yang sensornya masih bermasalah, biasanya akan dirujuk untuk, saya ngebahas sedikit, stimulasi intensif atau biasa kita sebut terapi. Gitu. Untuk apa? Untuk memperbaiki sensornya supaya dia bisa menerima stimulasi dengan optimal. Gitu. Jadi kalau sensornya masih bermasalah, ibaratkan gini Mbak Teh, kalau ada saringan teh, itu kan saringannya kecil-kecil ya, gitu. Jadi bermanfaat tuh, kita bisa memfilter mana ampasnya, mana yang beningnya, gitu. Tapi kalau saringan itu bolongannya terlalu besar, ampasnya akan ikut kan. Nah, ibaratkan seperti itu. Jadi kalau sensor itu ibarat saringan, kalau saringannya terlalu rapat atau saringannya terlalu besar lubang-lubangnya, jadinya pengaruhnya ke stimulasi yang didapat itu terhambat atau tidak bisa difilter. Akhirnya anak itu
nggak bisa nih membedakan mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting. Akhirnya stimulasinya jadi kurang optimal seperti itu. Itu kurang lebih gambarannya. Mungkin banyak banget ya Mbak Tia ya. Betul. Tadi saya berpikir nih, Mbak, karena kalau dilihat ini banyak banget ya ternyata yang perlu disiapkan, nggak cuman kalau di anak masuk SD mungkin tadi seperti yang Mbak bilang, ada tes bahkan kalistumnya mereka gimana, mereka udah mengenal warna atau segala macamnya, termasuk juga yang dipikirkan adalah usia. Tapi mungkin untuk apa yang lebih detail yang disampaikan oleh Mbak Anjer tadi terkait kognitifnya, itu sepertinya memang belum banyak menjadi perhatian khusus gitu ya Mbak ya, termasuk juga bagi para orang tua gitu ya, seringkali tidak melihat bagaimana mereka problem solving, cara berpikir mereka, kemudian kemampuan bahasanya, apakah bisa berinteraksi dengan orang lain, motoriknya bagaimana, terus kemampuan bergaul apalagi, itu kan menjadi satu hal yang penting juga ya, supaya mereka bisa lebih maksimal lagi dalam belajar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian Mbak, dengan banyaknya aspek yang harus dilihat, diperhatikan secara khusus oleh orang tua. Ini gimana sih Mbak cara orang tua supaya bisa mempersiapkan si kecil itu benar-benar siap untuk masuk ke sekolah? Karena ini banyak banget Mbak aspeknya. Tentunya ini nggak bisa yang bim salah bim kan Mbak, harus dari dini. Nah, gimana Mbak stimulus yang bisa dilakukan nih oleh orang tua? Oke, nah sekarang kita masuk apa nih yang bisa dilakukan parents ya di rumah gitu. Nah, kalau misalnya terkait kemampuan sebenarnya yang disiapkan itu kan tadi aku coba bahas dulu terkait akademiknya karena itu yang paling sering dibahas gitu kan. Calistumnya harus udah bisa ketika masuk SD dan mungkin memang ada beberapa sekolah yang mensyaratkan harus bisa seperti itu ya. Itu padahal dalam konsep pendidikan dan juga secara teori anak di kelas 1, kelas 2 itu anak itu masih sangat wajar ketika belum bisa membaca dengan lancar, dengan fluent. Itu it's okay ya. Jadi yang perlu kalau kita berbicara kesiapan sekolah berarti kita harus tahu nih apa yang perlu kita siapkan di usia sebelum dia masuk SD. Usianya berapa? Biasanya 5 sampai 6 tahun. Terus kalau menurut si guideline tahapan perkembangan 5 sampai 6 tahun. Nah, 5 sampai 6 tahun atau prasekolah itu yang untuk keterampilan akademik membaca. Saya coba membahas membaca dulu. Pre-reading stage-nya itu dia bukan bisa membaca dulu dengan lancar, bukan bisa membaca kata dulu, tapi minimal dia mengenal dan juga menumbuhkan bagaimana minat membaca gitu. Karena kita tahu sendiri minat membaca di negara kita kan juga rendah sekali ya Mbak ya gitu. Jadi untuk memunculkan anak itu senang membaca dan akhirnya dia mau belajar membaca gitu, makanya dimunculkan sih minatnya itu dengan apa? Dengan hal yang paling sering kita kasih rekomendasi ke parents adalah dengan metode read aloud gitu. Read aloud itu metode bercerita secara ekspresif ya. Mungkin kalau parents di sini lihat guru-guru TK ya, kalau cerita sambil mimik mukanya, sambil Berekspresi. bergerak gitu, suaranya berubah-berubah ya Mbak Tia ya. Bisa jadi kalau jadi beruang suaranya jadi lebih besar, kalau jadi kelinci suara jadi lebih kecil. Nah, itu sebenarnya menemukan minat membaca. Anak tuh akan melihat, oh, ternyata membaca itu menyenangkan ya. Ibu aku bisa berubah-berubah loh ternyata gitu. Nah, itu yang perlu dimunculkan kesukaan, minat. Yang akhirnya dengan rasa penasaran itu, rasa ingin tahu yang besar, anak itu jadinya akan mencoba, gimana ya caranya supaya bisa lancar membaca. Dia akan curious nih, akan penasaran. Akhirnya minta gimana caranya membaca. Akhirnya biasanya anak mulai sok-sokan baca buka buku gitu, padahal belum bisa baca ya, padahal cuma lihat-lihat gambar seperti itu. Nah, makanya itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, nyanyi. Nyanyi itu hal yang paling sederhana, ini bernyanyi. Nah, bernyanyi itu biasanya baca teks ya. Kalau karaoke biasanya kan ada teks-teks sederhana ya. Ya kalau anak cuma bisa nada-nada doang kan nggak enak. Nah, anak itu perlahan akan coba mengenal bagaimana dia menyebutkan kata-kata yang ada di dalam tulisan. Tetapi yang harus dimunculkan goalsnya bukan dia bisa baca tulisannya, tapi seneng ya kalau nyanyi bisa mengeluarkan kata-kata tidak hanya atau lala doang gitu kan ya. Nah itu yang perlu dimunculkan. Kemudian baru untuk
memunculkan minat lain, kesukaannya adalah berbicara dengan dua arah. Kita mulai kenalkan nih konsep-konsep dalam bentuk permainan gitu. Permainan itu pasti ada komunikasinya, pasti ada interaksinya. Nah, boleh tuh di dalam kegiatan kita selipkan huruf-huruf gitu kan ya. Misalnya memasangkan huruf kayak gitu kan ya. Untuk jadi apel harus ada huruf apa diambilin gitu. Jadi belajar membaca itu tidak harus kita kasih teks dia suruh baca apa, tapi dalam bentuk permainan, dalam bentuk kegiatan sehingga apa muncul minat. Goalsnya itu di tahap usia 5-6 tahun adalah muncul minat untuk membaca. Gitu. Baru nanti untuk membaca, belajar membaca di stage 7 sampai dengan 8 tahun, nanti anak-anak akan baru mulai bagaimana membaca simbol kata, kemudian membaca kata. Nah, itu kalau menurut teori ya, yang masih wajar normalnya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak usia 5-6 tahun ternyata sudah bisa, oke, good moms gitu kan ya, good parents, berarti itu dia sudah oke gitu. Karena kan setiap tahapan perkembangan walaupun sudah ada standarnya, tapi bisa berkembang dengan lebih cepat atau lebih lambat sesuai dengan stimulasinya tadi. Dan stimulasi itu bergantung pada sensor yang tadi aku sampaikan. Gitu. Nah, itu terkait membaca. Kemudian kalau untuk terkait kesiapan berhitung, nah kesiapan berhitung itu nggak harus kita kenalkan angka-angka, minimal dia paham konsep menjumlah dan mengurangi dalam aktivitas sehari-hari gitu. Misalnya ketika menuang air ke dalam ya gitu. Coba digayungin airnya ke dalam, dia tahu tuh bahwa air itu kalau digayungin di embernya akan bertambah dan di ember yang satu lagi akan berkurang. Kemudian menyendok juga mengajarkan konsep mengurang gitu kan ya. Dimakan nasinya jadi habis gitu. Jadi konsep-konsep aktivitas sehari-hari itu yang anak perlu tahu sambil kita kasih tahu. Wah, kalau udah disendok diambil, kata diambil itu, diambil jadinya berkurang ya, habis ya. Gitu. Kemudian hal apa lagi? Misalnya meremas gitu kan ya. Kalau diremas, misalnya nyuci baju gitu kan, masih ada yang nyuci manual, nggak usah harus baju sih. Misalnya ajarkan anak untuk belajar untuk misalnya membersihkan kain kotor gitu kan ya, kain kecil aja. Kemudian ajarkan untuk meremas. Meremas itu selain melatih motor jari, ternyata bisa melatih si kemampuan kesiapan berhitung tadi. Gitu. Kesiapan berhitung apakah kalau diperas airnya akan berkurang di kainnya, jadinya kayaknya kering. Nah, konsep-konsep itu yang perlu diajarkan ke anak. Nah, yang perlu kita highlight adalah bukan kemampuannya, tapi adalah kesiapan untuk mampu berhitung, kesiapan untuk mampu membaca, dan kesiapan untuk mampu menulis. Nah, oke, jadi itu cara-cara sederhana begitu ya Mbak ya, yang bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari sembari membantu ibu, bahkan bisa juga ya. Jadi bisa dimasukkan konsep-konsep itu tadi, konsep membaca dan juga konsep berhitung. Tadi yang saya tertarik adalah Mbak, bagaimana kemudian dengan konsep sosial emosi. Karena konsep sosial emosi atau aspek sosial emosi ini kan mungkin agak susah-susah gampang ya, apalagi kalau anak itu pasti lebih nyaman ada di rumah, lebih terbuka ketika dia berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah. Nah, ketika mereka harus keluar ke lingkungan yang baru, pastinya akan sulit untuk mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara membangun interaksi mereka, sosial emosi mereka sejak dari rumah? Oke. Pertanyaan yang bagus banget nih Mbak Tia. Gimana caranya di rumah? Sebenarnya poin utamanya ketika membangun komunikasi di luar, kita harus cek gimana kondisi komunikasi di rumah. Nah, saya sangat nggak menyarankan nih Mbak Tia, anak itu berkegiatan sendiri. Kenapa anak itu semua harus didampingi? Karena dengan didampingi bukan berarti anak jadi nggak mandiri. Tapi dengan didampingi itu tidak selalu bentuknya bantuan ya. Tapi adalah si interaksinya itu. Gitu. Even dia main HP, even dia main dengan mainannya sendiri, kalau ada pendampingan akan ada interaksi
gitu. Adik main apa? Oh ini gimana gitu. Kita tanya jawab seperti itu. Maka akan muncul kemampuan-kemampuan yaitu dasar-dasar atau kesiapan untuk berinteraksi minimal sama orang di rumah. Siapa berarti? Ya tadi ya sebelum kita keluar berarti persiapkan dulu di rumah. Sama siapa? Sama parents nih. Anak apa ya? Orang kepercayaannya anak-anak gitu ya. Ibaratnya kalau anak itu tidak trust ke orang tua, dia menganggap lingkungannya di rumah itu minim komunikasi. Gimana tantangan dia ketika ada di luar? Gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan, kita harus membuat konsep bahwa anak itu senang berinteraksi. Kalau ada orang lain, akan enak diajak komunikasi, gitu. Akan enak diajak tanya jawab, gitu. Lain halnya kalau di rumah kita lebih banyak diam, anak dibiarkan main sendiri, misalnya ya udahlah dia lagi enjoy sama main-mainannya gitu, oke dia enjoy, tapi ya itu ketika dia masuk di luar sana dia akan ragu nih, kalau aku di luar nanti aku main sendiri dong ya. Kalau di rumah mungkin kelihatan enjoy karena dia udah tahu lingkungan rumahnya, tahu toiletnya di mana, tahu di mana tempat aman gitu, tapi udah kalau di nyaman luar ya. betul, dia udah tahu ibaratnya itu adalah wilayah kekuasaannya dia gitu kan ya. Tapi kalau di luar nih Mbak Tia, anak kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia harus menjalin interaksi supaya bisa mengenal lingkungannya. Gitu. Makanya yang perlu ditumbuhkan adalah rasa trust bahwa ketika ada orang lain itu bisa diajak berinteraksi. Itu kepercayaan. Nah, ini perlu kalau awal mula adalah interaksi dengan keluarga terlebih dahulu, nih Mbak. Nah, ketika mereka interaksi dengan orang yang ada di luar, berarti orang tua juga harus mencontohkan begitu ya, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Betul, karena anak adalah peniru ulung, Mbak Tia. Anak tuh peniru ulung gitu ya. Jadi anak tuh paling suka banget meniru gitu. Jadi kalau misalnya interaksi terjadi di rumah, misalnya ada teman parents nih datang ke rumah terus parents interaksi, anak tuh melihat loh. Gitu. Oh ternyata parents kalau komunikasi sama orang tua respon orang lain happy ya, respon orang lain seneng ya, gitu. Atau malah berkebalikan, kok parents kalau sama orang lain bawaannya marah-marah mulu, gitu kan ya. Terus orang lain ke parents kok bawaannya marah-marah mulu. Nah, akhirnya muncul apa? Insecure, gitu. Rasa tidak percaya. Oh, orang tuh kalau lihat itu kan pasti ada perasaan nggak nyaman ya ketika kita dengar orang marah-marah, ketika kita lihat orang nangis, pasti kita yang melihatnya pun akan merasa tidak nyaman. Nah, rasa-rasa tidak nyaman itu yang akhirnya berpengaruh ke emosi si anak kita, dan akhirnya dampaknya kemana? Ke sosial. Makanya kenapa emosi dan sosial itu sering banget dikaitkan. Seperti itu. Baik. Gimana ya kecil itu sebetulnya mungkin belum pada usianya, tapi ternyata si kecil udah ngerengek minta sekolah karena teman-teman mainnya semuanya udah pada sekolah. Nah, itu sebetulnya harus seperti apa sih, Mbak? Apakah harus diturutikah atau lebih baik nanti dulu dengan diberikan penjelasan atau bagaimana? Iya betul. Nah, sebenarnya kalau udah mulai bersemangat, happy gitu, itu sebenarnya ciri bahwa anak secara sosial, secara emosi itu sudah oke buat sekolah. Ya, tapi kita perlu cek yang tadi kita sudah banyak bahas, kita perlu cek aspek-aspek yang tadi. Kalau ternyata setelah dicek, walaupun belum usia 7 tahun, ternyata udah oke nih ternyata dari segi kesiapan membacanya, kesiapan menulisnya, dan kesiapan berhitungnya sudah oke, it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Atau kalau parents masih ragu nih apakah anak aku udah siap atau belum, nah mungkin bisa nih datang ke psikolog gitu kan ya, ke klinik-klinik psikologi untuk melakukan tes kesiapan sekolah. Sehingga benar-benar kita make sure bahwa anak kita secara kemampuan tadi ya di berbagai aspek itu memang sudah siap gitu. Seperti yang aku bilang bahwa usia itu bukan satu-satunya patokan. Ada yang mungkin bisa lebih cepat, ada yang sudah 7 tahun tapi ternyata kemampuannya masih di bawah. Nah, ini jadi pertanyaan
Kemudian jadi pertanyaan nih Mbak, apa yang jadi dampak ketika anak-anak nih sekolah lebih cepat? Karena sebetulnya secara usia teman-teman seusianya belum mulai sekolah mungkin, tapi dia sudah siap nih sekolah. Apakah ini akan mempengaruhi juga kematangannya dia secara pemikiran? Oke. Oke, oke Mbak Tia, aku coba langsung respon ya. Tadi aku udah cukup mendengar. Kalau misalnya mungkin bukan lebih cepat atau lebih lambat, tapi apakah anak itu sudah siap atau belum siap gitu. Karena kalau lebih cepat itu patokannya adalah angka, ya. Lebih cepat atau lambat itu patokannya angka. Tapi kalau lebih sudah siap atau belum siap itu patokannya adalah memang dari segi kemampuan. Nah, kalau memang dari segi kemampuan tadi ya, kemampuan tadi sudah oke semua, tapi masih belum di sekolah-sekolahin, anak akan mudah jenuh. Nah, biasanya ini kondisi khusus lagi nih, anak-anak yang mungkin lebih cepat sekolah, semuanya sudah matang, semuanya sudah oke, tapi parents masih nahan dulu, ya udahlah, belum saatnya karena belum usianya, balik lagi patalnya ke usia gitu. Teman-temannya yang lain belum, akhirnya apa? Muncul rasa jenuh dan mungkin akan muncul masalah lain yang tadinya nggak muncul, terus tiba-tiba muncul masalah perilaku. Ya, jadinya sering ngambek, emosinya jadi nggak stabil. Itu yang kalau misalnya sudah siap tapi masih ditunda gitu. Tapi kalau misalnya yang ternyata uh, anaknya belum siap tapi kalau umurnya udah nih harusnya udah masuk gitu kan ya usia 7 tahun. Nah, berarti yang perlu di highlight adalah ya tadi tetap kemampuan itu malah akan lebih banyak lagi sih ke kemampuan kemandirian juga. Ibaratnya anak belum siap tapi disuruh bisa mengikuti kegiatan terstruktur, padahal kegiatan terstruktur itu tadi dasar-dasarnya harus minimum banget nih gitu. Kalau misalnya kita masukkan, akan muncul masalah perilaku mungkin, masalah emosi juga mungkin, masalah akademik juga sangat mungkin gitu. Jadi hampir semua aspek akan terdampak seperti itu. Kalau misalnya belum siap tapi parents ibaratnya mengidealiskan bahwa usia segini harusnya sudah sekolah gitu. Jadi makanya yang dicek adalah apakah standar minimum tadi sudah dicapai oleh anak-anak kita. Oke, berarti ini parents udah harus mulai cek-cek ya, apakah sudah masuk standar apa yang disampaikan oleh Mbak Anjar tadi atau belum. Kalaupun belum, mungkin sudah mulai bisa distimulasi dari sekarang, dari hal-hal sederhana yang ada di rumah. Tadi hal yang sederhana pun bisa dilakukan dari mulai mencuci bersama untuk mengajarkan konsep berhitung, atau mungkin berinteraksi di rumah untuk mengajarkan berkomunikasi, sosial, dan juga emosi. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Mbak sebelum kita masuk ke sesi Q&A karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk di Instagram Live ini. Mungkin jadi pertanyaan juga buat parents yang sekarang lagi berpikir untuk memilih sekolah anak. Kira-kira Mbak, apa sih yang harus jadi perhatian, harus jadi patokan sekolah yang bagaimana sih yang sesuai untuk si kecil? Oke, ini juga pertanyaan jarang banget tapi Mbak ini ditanyain loh. Memilih sekolah gitu. Biasanya ya udah anak udah siap sekolah gitu kan ya, langsung sekolah dimanapun yang bagus menurut orang tuanya gitu kan ya, atau bagus menurut pandangan masyarakat. Padahal konsep sekolah terbaik itu adalah sekolah yang memang mampu memfasilitasi kemampuan dan kebutuhan anak kita gitu. Kemampuan itu apa? Kemampuan itu adalah kapasitas untuk bisa melakukan kegiatan. Sedangkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak maka akan mengganggu kesejahteraan si anak. Nah, kenapa perlu kemampuan dan kebutuhan ini menjadi dasarnya? Karena bentuk sekolah di Indonesia tuh ternyata banyak banget. Mungkin awamnya atau orang-orang pada umumnya kenalnya sekolah formal ya Mbak Tia ya, SD negeri gitu kan, atau sekolah swasta juga sekolah formal gitu kan ya, yang ada mungkin ujian ya seperti pada umumnya gitu. Tapi ternyata di Indonesia ada loh sekolah non formal juga, ada sekolah formal juga, ada dibagi-bagi gitu kan ya, ada sekolah reguler, ada sekolah inklusi, ada sekolah luar biasa gitu. Jadi banyak banget gitu, dan itu semua bisa kita pilih, bisa kita jadikan opsi ketika kita melihat kondisi kemampuan dan kebutuhan anak kita gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan sekali, apalagi dengan anak-anak yang memang punya kondisi khusus tadi.
gitu. Banyak banget nih ternyata yang punya kondisi khusus tapi maunya di sekolah formal, di sekolah reguler gitu. Nggak mau bergabung dengan anak-anak yang memang punya kondisi khusus gitu. Nah itu case lain yang mungkin masalahnya akan lebih banyak lagi gitu kalau misalnya dipaksakan. Intinya ketika kita menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai, pasti akan hasilnya juga nggak baik ya. Betul. Sama seperti kebetulan aku ada gelas nih Mbak gitu kan ya. Ketika aku punya gelas ukuran misalnya 600 ml gitu, tapi kita ngasih airnya 1 liter, airnya pasti akan tumpah kan. Nah, itu jadinya sia-sia airnya. Ibaratnya kita memang tempatnya hanya 600 mili, kenapa kita harus ngasihnya yang 100 atau yang 1 liter. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Gitu. Kemudian biaya pendidikan. Nah, ini juga perlu jadi awareness ya, kesadaran orang tua. Apakah memang dengan kondisi seperti ini bisa nih gitu, karena akan sangat berdampak nih ke pendidikan anak gitu kan ya. Ibaratnya anak nanti udah nyaman tapi ternyata kok di tengah-tengah ada kesulitan gitu. Nanti adaptasinya akan sulit lagi. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian program sekolahnya, kita perlu cari tahu parents sebagai orang tua. Main dan support programnya ada nggak? Main programnya biasanya kan KBM ya, gitu. Kurikulum seperti apa? Kalau support programnya ada kegiatan apa nih di luar akademik gitu yang bisa mendukung program-program utama gitu. Kemudian evaluasi belajarnya seperti apa? Ada beberapa sekolah yang ternyata nyebutnya sisco ya Mbak ya, gitu. Tapi ternyata tidak masuk kurikulum, artinya tidak ada pendidikan yang ditempuh gitu. Jadi hanya nilai-nilai keterampilan hidup saja gitu. Jadinya anak secara pendidikan tidak mendapat leveling lah secara formalnya dari pemerintah atau secara legalnya. Dia dan itu kalau zaman sekarang akan sulit banget, misalnya anak dari kelas 1 terus ikut programnya yang nggak ada evaluasi belajarnya gitu. Nah, tapi padahal usianya terus bertambah, ketika dia mau pindah sekolah, masuk ke sekolah yang formatnya beda lagi, nah dia akan turun kelas jatuhnya gitu, nggak bisa lanjut karena nggak ada program pendidikan ternyata yang sebelumnya. Gitu. Kemudian kualitas pendidik itu juga biasanya jadi bahan perhatian, dan juga hubungan guru dan orang tua. Nah, biasanya orang parents nih kepo-kepo nih, gimana nih kalau komunikasi sekolah dengan orang tua gitu, karena itu juga perlu diperhatikan gitu. Karena ketika kita menyekolahkan anak di tempat tertentu, kita perlu tahu bagaimana hubungan kita ke depannya gitu. Karena kita tidak sepenuhnya menyerahkan pendidikan ke sekolah. Itu adalah sekolah dan orang tua itu partner gitu. Tidak berjalan masing-masing, tapi partner yang saling melengkapi. Oke, jadi itu tadi ya tips-tips yang bisa parents perhatikan sebelum memilih sekolah untuk si kecil, apabila memang si kecil dirasa tanda-tandanya tadi sudah sesuai. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A Mbak, karena udah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mungkin hanya beberapa saja mengingat waktunya yang terbatas. Ini ada pertanyaan dari Syarifatul Jannah. Kak, saat anak ingin sekolah dan sudah didaftarkan, namun saat hari H dia malah nggak mau. Bagaimana seharusnya tindakan ibu supaya tetap sekolah karena sudah terlanjur didaftarkan? Mungkin bisa secara singkat, Mbak, dijelaskan. Oke, singkatnya adalah berarti pertimbangannya adalah biaya itu ya, gitu, bukan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi kalau misalnya ditanya apa nih harus dilakukan, kalau misalnya mau dilanjutkan, cek beneran nggak kemampuannya dan kebutuhannya sudah memenuhi. Kita harus cari tahu kan nggak mau lanjut sekolah itu karena apa. Biasanya kan berarti ada penolakan kan ya. Kita harus cari tahu penolakannya itu apakah di aspek sosial emosi, di aspek motorik, di aspek kognitif, atau di aspek yang lainnya. Itu yang perlu kita cari tahu. Kalau misalnya alasannya adalah tapi udah terlanjur daftar, nah itu kan kebutuhannya orang tua dong berarti. Dan lagi tadi ke konsep pertama, sekolah terbaik itu adalah terkait kemampuan dan kebutuhannya anak. Tapi kalau diajak berkomunikasi, mungkin anaknya bisa nggak, Mbak? Jadi orang tua mengajak komunikasi terlebih dahulu sambil membujuk, mungkin apakah itu disarankan atau tidak? Nah, itu tadi pengecekan aspek-aspek yang tadi kan lewat komunikasi gitu. Lewat aspek-aspek kognitif kita
pasti perlu nge-treat anak kan gitu. Emang kenapa nih aspek kognitifnya belum siap kah? Atau aspek sosial emosi? Biasanya kan kalau nggak mau menolak itu kan emosi ya. Ibaratnya itu problem solving yang anak tuh belum mampu secara mandiri gitu kan memutuskan mau sekolah atau enggak gitu. Nah, tapi dengan kita mengecek, kita mempersuasi anak lewat meyakinkan, kamu udah bisa ini, kamu udah bisa ini gitu kan ya. Gitu. Nah, itu mungkin anak akan muncul rasa percaya dirinya dari segi emosinya gitu. Jadi Jadi komunikasinya jadi cara dikaitkan dengan membujuk. yang tadi. Oke, jadi cara membujuknya adalah dengan meningkatkan rasa percaya dirinya ya. Jadi bukan bukan malah menyampaikan bahwa ini sayang nih, ibu udah bayar sekolahnya, ayo kamu sekolah, jangan ya. Tetapi lebih Betul, kepada bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak supaya dia lebih yakin, lebih mau lagi untuk sekolah, begitu ya. betul, betul, Mbak Tia. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang lain, Mbak. Ini ada lagi, kalau TK anak ini sudah menggunakan bahasa Inggris, Mbak. Apakah tidak masalah? Kapan sebenarnya umur ideal supaya anak-anak ini boleh belajar bahasa asing? Oke, umur ideal tidak ada, Mbak Tia, gitu kan ya. Tapi yang harus dipikirkan adalah apa target selanjutnya. Kalau Hmm. misalnya kita sudah punya konsep pendidikan, anak ini akan sekolah di sekolah internasional atau sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa asing dari kecil sampai dengan pendidikan tinggi, it's okay gitu. Karena di luar negeri yang diajarkan kan bahasa asing gitu kan ya, bahasa Inggris gitu kan ya. Tergantung dari tujuan yang memang kita apa nih tujuan diajarkan bahasa asing. Kalau misalnya tujuannya adalah supaya dia lebih mudah mengikuti pembelajaran di sekolah-sekolah selanjutnya, itu akan sangat membantu, itu akan sangat support. Tapi kalau misalnya nggak punya arah dan tujuan yang jelas, misalnya dia udah belajar bahasa Inggris biar nanti gedenya nggak susah, nggak susahnya itu maksudnya apa gitu. Kalau misalnya belajar bahasa Inggris nggak susahnya nggak ada arahnya, misalnya di TK diajarin bahasa Inggris, di SD bahasa Inggris, tapi pas SMP dan SMA masuknya adalah sekolah yang bahasa pengantarnya Indonesia. Kesulitan nggak kira-kira? Itu Oke. akan jadi masalah lagi di masa dewasa nanti. Tapi kalau memang orang tua atau parent sudah punya konsep ke arah yang linear ya terkait penggunaan bahasa asing itu, it's okay, nggak apa-apa. Itu akan jadi hal yang mendukung anak-anak untuk berkembang dan belajar. Yang penting anak tuh jangan ditempatkan pada situasi yang terlalu berbeda. Sekarang ini, besok ini ya kan, anak jadi bingung gitu. Jadi kesulitan ya. Betul. Proses adaptasinya pun juga lama gitu ya Mbak ya, karena terlalu berbeda kondisinya. Ini ada pertanyaan Betul. menarik nih Mbak. Gimana dengan homeschooling? Gimana dengan anak-anak yang di awal-awal sekolah SD masuk homeschooling? Apakah kemudian SMP boleh masuk sekolah biasa atau harus homeschooling terus sampai SMA? Masih nyambung nih soal lingkungan dan cara beradaptasi nih Mbak. Gimana menurut Okay. Mbak Anjar? Iya, kalau kebetulan di sekolah Kaseto kan ada homeschoolingnya juga ya, ada sekolah formalnya juga gitu. Jadi kalau misalnya apakah bisa seperti itu? Bisa banget gitu kan ya. Karena apa? Homeschooling kan konsepnya adalah sekolah non formal, tapi nantinya akan ada penyetaraan gitu. Nah, Hmm. parents mungkin nggak perlu khawatir nih dengan konsep penyetaraan gitu kan. Kalau penyetaraan kan ujian paket ya, Mbak, gitu. Iya. Nggak perlu khawatir karena banyak anak-anak di homeschooling yang bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri, nggak masalah. Ke Kalau bicara soal sekolah-sekolah sosialnya Mbak, sosialnya, nah tadi kalau homeschooling itu kan biasanya jam belajarnya lebih sedikit ya, gitu dari secara kuantitas. Gitu. Tapi kita perlu cek aktivitas apa yang dilakukan anak di luar jam belajar. Kalau cuman dia beneran cuman belajar di sekolah terus di jam-jam lain atau di hari-hari lain diam aja di rumah, nggak melakukan aktivitas lain, nah itu yang kurang tepat. Tapi kalau memanfaatkan waktu, oh ya homeschooling supaya bisa menyeimbangkan kegiatan atau aktivitas di luar supaya lebih eksplor lagi. Nah, itu kan berarti jadi seimbang gitu antara akademik dan juga non akademiknya dan akhirnya berdampak ke kemampuan sosial. oke. Semoga terjawab ya pertanyaan tadi dari Aki Bakolyana. Sekarang ada pertanyaan lagi Mbak.
Anak saya berumur 3 tahun dan sekarang sedang menjalani terapi wicara dan okupasi sudah 1 tahun ini. Dari suami menyarankan untuk bisa dimasukkan ke playgroup tahun depan di usia 3,5 tahun. Apakah tidak apa-apa, Mbak? Atau perlu dilancarkan dulu untuk perkembangan bahasanya? Nah, ini kalau saran dari Banjar bagaimana, Mbak? Terkait kesiapan masuk Oke, sekolah nih. kesiapan masuk sekolah. Tapi playgroup ya tadi ya Mbak Tia itu Betul, ceritanya. playgroup. Oke. Nah, untuk anak-anak yang mengikuti terapi, apakah sudah boleh nih ikut kegiatan playgroup? Ingat, playgroup itu aktivitasnya belum terstruktur. Bermain. Iya, aktivitasnya masih bermain, masih eksplorasi. Jadi kalau misalnya apakah boleh atau enggak, sangat boleh. Malah itu adalah sarana yang bisa mendukung terapi yang sedang dijalani. Oke. Karena program-program terapi kan singkat ya, biasanya satu sesi hanya berapa jam gitu kan, atau beberapa menit, seminggu cuma 2 kali misalnya. Nah, tapi dengan dimasukkan ke playgroup atau PAUD atau apapun itu sebenarnya, anak itu jadi stimulasinya lebih banyak. Even memang kemampuannya belum banyak berkembang, tapi kemampuan kebetulan saya sedikit sharing, kebetulan ada teman saya juga yang anaknya uh, bisa dibilang speech delay juga, artinya bicaranya belum terlalu banyak seusianya. Tapi ternyata setelah masuk di di playgroup ya, di daycare waktu itu kalau nggak salah, karena banyak temennya, banyak pengasuhnya di sana yang sering ngajak komunikasi gitu. Dan akhirnya orang tuanya baru sadar, oh speech delay-nya itu karena stimulasinya belum optimal gitu. Jadi ketika Oke. ditempatkan di uh, fasilitas yang memang mendukung untuk stimulasi tersebut itu menjadi fasilitas yang bisa mendukung kemampuan atau mendukung kegiatan terapi gitu. Oke, Jadi jadi sangat sangat disarankan ya Mbak ya untuk betul. masuk ke playgroup. Wah, ini bisa jadi apa ya jawaban gitu ya dari Mbak Devzar Sti supaya mungkin bisa mulai dimasukkan ke playgroup di tahun ke depan. Pertanyaan terakhir ya Mbak ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tapi satu pertanyaan lagi deh. Satu Iya, pertanyaan lagi sebelum boleh. kita akan menuju dan menutup Instagram Live kita. Nah, ini dari Nur Siti Suryani. Sekarang kan masuk SD tidak boleh kurang dari 7 tahun. Bagaimana kalau misalnya kurang dari 7 tahun, tapi kemampuannya sudah mampu untuk masuk SD? Apakah harus menunggu sampai 7 tahun atau sebetulnya bisa dimasukkan? Oke. Nah, tahu atau enggaknya itu dari mana? Gitu kan ya. Makanya kenapa setahu saya karena kebetulan saya di bidang pendidikan juga, jadi setahu saya ketentuan usia 7 tahun itu memang syarat mutlak kecuali ya parents bisa melaporkan hasil kesiapan sekolah dari profesional. Nah, itu nggak Oke. apa-apa parents gitu. Jadi itu ibaratkan ikhtiar kita, usaha kita untuk tadi tadi apa? Kalau kita terlalu lama, anak itu kan cenderung bosan, takutnya malah muncul masalah perilaku yang lain gitu. Jadi Hmm. kita buktikan nih gitu, karena kan kalau lembaga itu kan taunya konsepnya ya udah mengikuti rules, mengikuti aturan. Karena apa? Sebenarnya mereka tuh menjaga supaya mereka memastikan anak yang masuk di sekolah itu bisa mereka dampingi dengan baik, bukan hanya sekedar Oke. menolak gitu. Makanya kenapa ada penolakan-penolakan itu bukan berarti nggak mau nerima, tapi mereka ragu bahwa mereka bisa mendampingi anak yang dikhawatirkan belum siap sekolah. Makanya melampirkan laporan kesiapan sekolah itu sebagai hal yang bisa membantu sekolah mengenali kemampuan calon peserta didiknya. Itu maksudnya. Oke. Jadi coba konsultasi ke klinik atau psikolog untuk mendapatkan si laporan tersebut. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, bisa ditunjukkan terlebih dahulu dari profesional begitu ya Mbak ya. Dari pihak profesional yang Betul. bisa menunjukkan bahwa ternyata memang anaknya sudah siap. Kalau tidak salah dari peraturan Menteri Pendidikan tuh juga Mbak, kalau batasnya sebelum 1 Juli ya. Sebelum 1 Juli itu anak Betul, umur 6 tahun sebelum masih seminggu. bisa masuk sekolah ya. Kecuali setelah itu baru masuknya adalah 7 tahun. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga untuk Ibu Nur Siti Suryani. Dilihat dulu apakah mungkin benar-benar sudah siap dan usianya juga kalaupun memang belum sesuai dengan syaratnya bisa ditunjukkan juga dari profesional dari pihak profesional untuk meyakinkan lembaga.
dan Betul. sekolahnya begitu ya. Oke, luar biasa sekali semua pertanyaan. Belum semua sih sebetulnya, beberapa pertanyaan sudah terjawab. Semoga mungkin untuk parents yang pertanyaannya belum terjawab, tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Anjar tadi juga bisa sedikit banyak menjawab gitu ya pertanyaan yang belum terjawab. Dan mohon maaf untuk parents kalau pertanyaannya tidak bisa terjawab di Instagram Live hari ini, tapi semoga manfaat dari Instagram Live ini tetap dirasakan oleh parents semua. Nah, sebelum kita akan mengakhiri Instagram Live kita sore hari ini, Mbak, mungkin sebelum kita berpisah, Mbak Anjar ada pesan-pesan untuk parents semua terkait tanda kesiapan anak mulai masuk sekolah. Oke, mungkin pesan apa ya yang paling penting untuk terkait kesiapan sekolah, bahwa kesiapan sekolah itu tidak hanya terkait anaknya, tapi juga sistemnya. Sistem itu artinya siapa? Kita. Kemudian sekolah gitu. Jadi kalau anaknya saja yang berkembang tapi orang tuanya tidak berkembang, artinya berkembang untuk bisa mendampingi anak, itu ya belum bisa dikatakan bahwa anak itu siap sekolah karena lingkungannya belum mendukung. Artinya kita harus menciptakan sistem untuk bisa mempersiapkan anak kita siap sekolah. Kita aja Mbak Oke, dari baik. Ini menjadi PR untuk parent semua untuk memastikan betul-betul bahwa si kecil itu sudah siap untuk sekolah, tidak melulu melihat usianya, tetapi harus diperhatikan aspek-aspek yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anjar. Ada beberapa aspek seperti aspek kognitif, kemudian motorik, sosial emosi, dan juga sensorinya. Jadi perlu dilihat lagi apakah betul-betul si kecil sudah siap, apakah si kecil menunjukkan tanda-tanda kesiapan. Kalau memang ternyata belum, berarti perlu belajar lagi begitu ya bersama dengan orang tua di rumah. Nah, kalau sudah dan mungkin parents lagi bingung nih Mbak mau menyekolahkan si kecil di mana, tadi Mbak Anja sudah sedikit nge-spill gitu ya soal sekolah Kak Seto. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan parents juga karena sekolah Kak Seto ini merupakan pendidikan paripurna yang menyediakan pendidikan formal, non formal dan informal yang berkualitas, ramah anak dan berfokus pada pengembangan potensi anak. Untuk parents yang ingin tahu lebih banyak dan lebih kenal lagi soal sekolah Kak Seto dan semua programnya, parents bisa mengikuti virtual open house sekolah Kak Seto pada tanggal 8 Oktober 2022. Nah, cara mengikuti acara ini bisa mendaftar, parents bisa mendaftar di link bit.ly/open house sekolah Kak Seto. Nanti parents mungkin yang ketinggalan gitu ya soal link tadi, tenang aja karena nanti saya akan memasukkannya di caption Instagram TV Ibupedia. Jadi nanti bisa parents cek di situ kalau parents penasaran dan juga pengen daftar. Nah, menariknya parents di acara virtual open house nanti akan ada diskon sampai 40% untuk yang mendaftar di sekolah Kak Seto. Jadi lumayan ya, bisa mulai daftar dari sekarang untuk virtual open house-nya dan barangkali ini cocok untuk parents, cocok untuk si kecil sih yang lebih penting ya. Parents bisa mendaftarkannya karena ada diskon sampai 40%. Baiklah, kalau begitu kita akan segera mengakhiri Instagram Live ini. Aku mau terima kasih buat Mbak Anjar yang udah menyampaikan banyak sekali ilmu sore hari ini yang tentunya ini pasti akan sama-sama Mbak Tia. bermanfaat begitu ya Mbak ya, karena banyak sekali tips-tips yang tadi disampaikan oleh Mbak Anjar. Sampai ketemu lagi ya Terima Mbak di kasih juga Instagram. Mbak Tia. Sama-sama Mbak, Terima sampai kasih. ketemu lagi kita di Instagram Live Ibupedia berikutnya. Terima kasih juga untuk parents yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu juga di Instagram Live Ibupedia yang lain. Sehat-sehat terus Mbak Anjar dan juga parents semua. Akhir kata, saya Dorothea Ayu, pamit. Selamat sore semuanya. Selamat sore parents. Selamat melanjutkan Terima kasih aktivitas. Terima Mbak kasih ya Tia. Mbak. Sampai ketemu Sehat lagi. sama Mbak, sampai bertemu.